Predikat wakil Tuhan di dunia yang disematkan untuk Hakim kian ironi. Bagaimana tidak, pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar keterlibatan seorang Hakim Agung dalam kasus suap jual beli putusan kasasi di Mahkamah Agung. KPK menyita lebih dari 2 miliar rupiah dalam OTT yang menyeret Hakim Agung bernama Sudrajat Dimyati itu. Sudrajat Dimyati menjadi Hakim Agung yang pertama kali masuk jerat KPK. Bersama saya Tiara Harahap, pemirsa, Anda menyaksikan Cover Story One. Satu persatu tersangka digelandang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap putusan kasasi di Mahkamah Agung. Salah satu yang terjerat cukup mencengangkan, yakni Hakim Agung bernama Sudrajat Dimyati. Ya, untuk pertama kalinya KPK membongkar keterlibatan seorang Hakim Agung dalam dugaan jual beli putusan perkara. Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh lembaga anti rasuah. 6 orang penerima suap berasal dari MA dan 4 orang pemberi suap dari pihak yang berperkara. Keterlibatan Sudrajat Dimyati dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung terbongkar setelah penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah. KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Diduga barang bukti uang 200.000 lebih dolar Singapura atau setara lebih dari 2 miliar rupiah itu dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk untuk Sudrajat Dimyati selaku Hakim Agung Kamar Perdata di Mahkamah Agung sebesar 800 juta rupiah. Hakim Agung Sudrajat Dimyati diduga menerima suap pengurusan kasasi gugatan aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana yang berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah itu. Uang suap 800 juta rupiah yang diterimanya diduga sebagai pelicin agar putusan kasasi sesuai dengan harapan si pemberi suap. Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HP dan ES belum puas dengan putusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPID untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Kasus dugaan jual beli putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati
tak lepas dari sepak terjang pengacara pihak yang berperkara. Ya, Josep Parera, selaku kuasa hukum juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia berperan sebagai pihak yang memberi uang suap miliaran rupiah tersebut. Saya dan Mas Eko, lampunya tahan lampu. sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu ini panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Intinya ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan Desi kepada Anda atau langsung Pak Sudrajatnya? Hah? Gimana Mas? Oh bukan, saya tidak kenal sama Hakim Agung. Oh nggak kenal, berarti dari Desinya ya? Ya, Anda kenal. Hakim Agung Sudrajat Dimyati bersama 9 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli putusan oleh KPK. Tamparan keras untuk Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lainnya di negeri ini. Mengapa praktik suap masih terus terjadi bahkan menjebol benteng terakhir peradilan kita? Apa yang perlu dibenahi? Mahkamah Agung menyatakan rasa prihatin dari Mahkamah Agung kooperatif menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Penyebabnya adalah pembinaan. Membina hakim itu tidak mudah, karena hakim dengan kekuasaan yang penuh, bisa mengadili dengan putusan apa saja. Nah ini menjadi perlu adanya pembinaan, bukan pengawasan. Pengawasan memang diperlukan, tapi tidak setinggi pembinaan. Membina dari hatinya untuk tidak melakukan hal seperti ini, mungkin begitu. Nah kemudian apa saja lemahnya kemungkinan bisa terjadi hal ini. Di MA itu sidangnya tidak terbuka, tidak transparan seperti di pengadilan negeri misalnya. Sontak kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati serta 5 orang staf di lingkungan Mahkamah Agung ini menjadi perhatian masyarakat. Selama ini, Hakim Agung telah dipilih dengan cara tak main-main dan melibatkan mulai dari Komisi Yudisial, DPR RI, hingga Presiden. Presiden Joko Widodo pun langsung buka suara, meminta sektor hukum untuk direformasi dan mengingatkan agar semua pihak mengikuti proses hukum yang ada. Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK.
Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Lalu, apa langkah Komisi Yudisial yang selama ini punya tugas tak hanya mengajukan calon hakim agung, tapi juga melakukan pengawasan demi tegaknya kehormatan para hakim agung? Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencederaan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 2. Komisi Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini. 3. Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Operasi tangkap tangan yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih ini terjadi di lembaga tertinggi peradilan di negeri ini. Dalam perjalanan karirnya menuju kursi Hakim Agung, Sudrajat Dimyati sempat gagal saat proses seleksi pada tahun 2013 silam. Tak terpilihnya Dimyati kala itu diwarnai dengan isu skandal dugaan suap yang terjadi di toilet Gedung Wakil Rakyat Senayan. Penetapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan sejumlah personil di wilayah Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah panjang catatan hitam pada lembaga peradilan di negeri ini. Sudrajat Dimyati juga menjadi Hakim Agung yang pertama ditangkap KPK dalam kasus rasuah. Keterlibatannya dalam dugaan jual beli putusan di Mahkamah Agung mencoreng lembaga peradilan tertinggi kita. Jika menengok ke belakang, sosok Sudrajat Dimyati nyatanya memang pernah menjadi kontroversi. Namanya pernah mencuat pada seleksi Hakim Agung tahun 2013 silam. Kala itu, ia gagal dalam seleksi sebagai Hakim Agung di Komisi 3 DPR RI. Kegagalan Dimyati menjadi Hakim Agung saat itu ramai dikaitkan dengan skandal dugaan suap di toilet Gedung Senayan. Namun, isu itu lantas menguap karena tak diusut dan dibantah oleh Sudrajat Dimyati. Setahun kemudian, yakni tahun 2014, Dimyati kembali mencalonkan diri sebagai Hakim Agung. Komisi 3 pun akhirnya meloloskan Dimyati sebagai Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung. Lantas, adakah yang keliru dalam seleksi Hakim Agung selama ini? Hingga uang suap pun bisa menggoda. Menurut saya ini sangat salah dengan pola rekrutmen sekarang. Dan itu ya apapun yang hakim yang sekarang tersangka itu kan ada skandal toilet kan gitu kan. Jadi itu saya menjadi pertanyaan yang paling sederhana waktu itu pernyataan publiknya bahwa dia tidak mengetahui kalau itu anggota Komisi 3. Alasannya begitu, ketemu kebetulan. Itu juga di toilet Komisi 1 kok, bukan di toilet Komisi 3. Rekrutmen yang menjadi politis itu menurut saya, ya meskipun seakan-akan mereka wakil rakyat, tapi wakil rakyat ini kan dalam konteks karena pemilunya yang transaksional dalam tanda kutip itu kemudian menjadikan wakil-wakil kita yang DPR menjadikan
rekrutmen ini, baik Hakim Agung, BPK, OJK itu saya merasakan nuansa-nuansa tidak murni lagi gitu. Paling tidak ada kepentingan politik kalau tidak ada materi. Komisi Yudisial lah yang semestinya paling utama untuk memilih Hakim Agung dengan melibatkan tim panel. Sebenarnya cukup di situ aja, nggak usah dibawa ke DPR. Apa tanggapan wakil rakyat di Senayan atas kritik terhadap seleksi Hakim Agung yang mereka lakukan? Bukan hanya tamparan yang keras, tapi sekali lagi ini musibah besar bagi peradilan kita. Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir. Harus ada sistem rekrutmen baru yang memastikan bahwa calon-calon yang diajukan oleh KY itu benar-benar orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat berbicara atas nama Tuhan, mewakili Tuhan dalam menyelesaikan perkara untuk memutus berdasarkan keadilan. Bagaimana pula DPR melihat kasus dugaan suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati? Dalam kasus ini misalnya itu melibatkan beberapa pihak, ya. Tidak hanya Hakim Agungnya, tapi juga ada panitera, ada pihak-pihak lainnya yang menunjukkan bahwa dalam suatu proses suap di bidang peradilan ini butuh perantara, butuh orang-orang yang menjadi jembatan antara pihak yang akan memberikan uang dengan yang akan menerima di ujungnya. Nah, oleh karena itulah maka perlu juga dibenahi di Mahkamah Agung, ya, orang-orang yang selama ini menjadi perantara. Apakah hanya di kasus ini saja, ataukah jangan-jangan sudah ada kasus-kasus lainnya yang untung saja tidak dalam tanda kutip, ya, untung saja kemudian mereka beruntung tidak terungkap, ya, tidak tertangkap dan sebagainya. Oleh karena itulah maka jangan berhenti juga di dalam kasus ini, coba pelajari ya dari orang-orang tersebut apakah selama ini mereka menjalankan praktek sebagai perantara untuk penerima suap ini hanya untuk kasus ini saja ataukah juga di kasus-kasus lainnya. Ya, mafia hukum nyatanya masih terus ada, bahkan menyentuh hingga di benteng terakhir mencari keadilan, yakni Mahkamah Agung. Kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati semestinya menjadi momen lembaga peradilan tertinggi ini bersih-bersih. Tak ada lagi jual beli putusan oleh mereka yang dipanggil Yang Mulia itu dengan berbagai modus. Ya, setidaknya saya berharap Mahkamah Agung itu dengan momentum ini mensterilkan dirinya untuk tidak melakukan komunikasi dengan pihak luar sebagaimana terjadi di kantor. Kantor itu steril sebenarnya kantor. Tapi di lapangan golf belum steril. Dan itu lebih ngeri jadinya kan. Ada beberapa saya punya foto itu mereka melakukan olahraga golf bersama orang-orang yang swasta, bahkan orang yang pernah berurusan dengan hukum. Dan itu yang saya berharap besok lagi sudah tidak ada lagi begitu. Saya berharap steril juga di lapangan golf. Boleh mereka golf, tapi harus betul-betul steril hanya mereka. Tidak perlu ada orang luar. Meskipun orang luar hanya menemani atau sekedar berkunjung, itu mestinya nggak boleh, harus sterilkan.